Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya, syukran bila nihaya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesiata daulatun mustaqila bi anwa'il atajil mukhtalifa walidhalika wajaba alainal ukhuwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'da. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia yang semangatnya luar biasa, dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah pada saat ini kita semua masih dikaruniai dengan macam kenikmatan lahir maupun batin. Salawat serta salam semoga senantiasa mengalir deras kepada Rasul, pemimpin umat yang menyerna penduduk kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat dan yang mampu memberi syafaat kepada umat kelak di hari kiamat. Beliau adalah jantungnya kota Mekah, buah hatinya Siti Aminah, yakni Habibana, Syafi'ina, Rasulina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Peran Pemuda sebagai Pemimpin Bangsa di Era Globalisasi. Hadirin para hadirat kerabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa itu pemuda? Dan siapa itu kaum pemuda? Apakah teman-teman tahu siapa itu pemuda? Pemuda adalah harapan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa yang akan membawa kita semua kepada kesejahteraan yang hakiki nantinya. Masa muda adalah anugerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda masih memiliki fisik yang kuat, mata yang masih bisa melihat dengan tepat, tangan yang bisa mengangkat benda berat, kaki yang bisa berlari dengan cepat, dan tentunya wajah yang cantik dan tampan yang selalu memikat. Betul? Maka itu gunakanlah masa mudamu untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa, bagi negara, dan bagi agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menjadikan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Subhanallah. Allah mengibarkan pemuda dengan kekuatan. Di sini menandakan betapa besarnya seorang pemuda, karena di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habrul ummah Sayyiduna Ibnu Abbas pernah berkata, "Ma buisallahu nabiyyan illa sabban wala utiyal ilmu alimun illa sabban." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi selain pemuda, dan tidaklah Allah memberikan ilmu selain kepada seorang pemuda. Hadirin para hadirat kerabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya di era globalisasi ini, di saat seluruh informasi bisa digali dengan praktis, foto di sana, foto di sini dengan gaya narsis, kalau lagi kumpul dengan teman-temannya, subhanallah keren abis. Tapi sadar atau tidak, seiring berjalannya waktu, moral dan mental semakin menipis, akhlak dan keilmuan semakin terkikis sedikit demi sedikit hingga habis. Nauzubillahi min zalik. Dan di era globalisasi juga kita dihadapkan pada tantangan yang tidak terlalu beda dari apa yang sudah ada sebelumnya. Apalagi di tahun 2023 ini merupakan sebuah tanda bahwa kita sudah 23 tahun melewati abad 21. Masa di mana generasi Platinum hidup dengan kemudahan, fasilitas canggih dan teknologi yang tak kurang sudah merambah di setiap kehidupan kita sehari-hari. Sejalan dengan berkembangnya teknologi yang pesat, degradasi moral meningkat, akhlak pemuda-pemudi kian buzat, suka meniru gaya hidup orang barat,
karena ilmu agama tidak lagi terawat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-Imam Syafi'i pernah berkata, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya maka harus dengan ilmu. Seorang ulama tafsir, Syekh Abu Al-Fida Ibnu Umar Ibnu Katsir, beliau menyatakan dalam tafsirnya, syabban wa huwa quwwatu ba'da dha'fi, bahwa masa yang mudah adalah masa yang penuh dengan kekuatan, di mana sebelumnya berada pada masa kelemahan. Maka pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, give me young 10, we will shake the world. Berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kami goncangkan dunia ini dengannya. Syekh Mustafa Al-Ulayani, seorang penjaga Mesir, menyatakan dalam syairnya, inna fi yadi subani amral ummati wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup matinya umat ini. Hadirin para hadirat kerabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, marilah kita bersemangat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan semua menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.